Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau disingkat dengan APBI. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, silakan, Ya, Pak. tadi sudah dijelaskan memang beberapa waktu lalu permintaan mengalami pelemahan, namun saat ini sudah mulai berangsur pulih kembali meskipun belum maksimal begitu, Pak Hendra. Ditambah juga didukung dengan kenaikan harga batu bara, di mana informasi terbaru ini sudah menyentuh ke level $65 per ton. Ini 7 bulan menunggu untuk menyentuh ke level ini. Pak Hendra, di tengah siklus permintaan yang mengalami pelemahan di masa pandemi, bagaimana Pak pelaku industri bertahan di tengah kondisi ini? Strategi yang dilakukan, apakah secara keseluruhan industri pertambangan batubara mengalami dampak yang cukup signifikan seperti sektor lainnya sehingga menyebabkan adanya PHK? Mungkin kalau di sektor pertambangan batubara terjadi penutupan atau aktivitas pertambangan untuk sementara. Iya, dari sisi supply sendiri kalau kita lihat data yang disampaikan oleh Kementerian SDM, sejauh ini memang produksi batubara nasional kita masih on the right track untuk mencapai target ya yang targetkan 550 juta, mungkin akan sedikit lebih rendah dari situ. Memang belum ada data yang jelas itu berapa banyak perusahaan-perusahaan yang menghentikan kegiatan usahanya, dan tapi kalau kita lihat di perkembangan harga di beberapa bulan sebelumnya itu di mana harga yang sangat rendah sekali untuk sebagian perusahaan itu mereka beroperasi atau menjual barangnya, batu barangnya itu di bawah ongkos produksi. Nah, tentu dalam situasi seperti itu, beberapa perusahaan yang skala kecil, apalagi yang memproduksi batubara kalori rendah, ya, itu akan sulit untuk bertahan. Memang belum ada data berapa banyak yang ikan, tapi itu bisa terefleksi kalau kita lihat secara kasat mata bagaimana aktivitas yang terjadi di beberapa kota penting ya, seperti Balikpapan, Banjarmasin, itu kelihatan atau Samarinda ya, terlihat memang agak lesu dibanding sebelumnya. Tapi bagi sebagian besar perusahaan itu mereka tetap beroperasi secara normal dan mereka juga skala ekonominya lebih kuat ya. Ini yang masih bertahan. Memang yang dilakukan perusahaan tentu adalah efisiensi ya, efisiensi merubah rencana penambangan yang nantinya kalau ada perubahan rencana penambangan itu berpengaruh juga ke cadangan. Nah ini dampak-dampak yang terjadi seperti yang dialami saat ini. Baik, Pak Hendra, dari sisi siklus tadi pun juga Anda sebutkan, ini kuartal keempat memasuki musim dingin, biasanya permintaan mengalami peningkatan, Pak Hendra. Kemudian didukung oleh kenaikan harga yang sudah menembus kembali ke $65 per tonnya. Bagaimana pelaku industri pertambangan batubara menyikapi keoptimisan mungkin dalam menghadapi di kuartal keempat di 2020 ini? Apakah permintaan diperkirakan juga akan kembali mengalami peningkatan meskipun pada tahun sebelumnya ini pandemi belum ada kalau kita bandingkan, Pak Hendra? Iya, masih terlalu dini untuk dikatakan bahwa batubara kita akan kembali ke level yang kita alami di 2019 ya, masih terlalu dini, dan diperkirakan di 2021 ini masih belum bisa mencapai di level yang 2019. Memang akan ada peningkatan tentunya. Nah ini yang perusahaan-perusahaan dalam membuat satu perencanaan ke depan, bagian ini mereka masih konservatif juga ya, berhati-hati menyikapi perubahan-perubahan karena masih banyak uncertainty yang akan kita hadapi di depannya tentunya, uncertainty ya. Meskipun memang beberapa sentimen positif sudah muncul ya, seperti vaksin yang akan tersedia gitu, dan perekonomian berbagai negara, terutama negara-negara importir batubara kita sudah mulai membaik, khususnya Tiongkok ya yang paling bagus performanya. Tapi tentu ke depan masih ada kekhawatiran akan gelombang serangan dari COVID-19 yang mungkin bisa berpengaruh terhadap perekonomian negara-negara tersebut. Nah ini yang maksudnya perusahaan-perusahaan juga masih mengakses nih bagaimana kira-kira outlook di 2021 gitu ya ke depannya. Baik, tapi untuk jangka pendek di kuartal keempat, Pak Hendra, apakah sudah ada tanda-tanda mengalami peningkatan Pak dari sisi permintaan, terutama memasuki musim dingin, Pak Hendra? Iya, ini
udah terlihat sih Pak dengan harga yang mulai meningkat ya di kuartal 4 ya, ini yang udah mulai terlihat ya. Harga dipengaruhi oleh peningkatan demand ya, peningkatan demand dari khususnya Tiongkok ya, khususnya Tiongkok yang mulai membaik. Nah ini yang memberikan kita optimisme ya untuk di 2021 ya. Ya, kalau kita lihat di konsumsi domestik seperti apa Pak Hendra, tadi pun juga ada sempat sebutkan di tengah pandemi juga mengalami penurunan begitu. Iya, memang ya di awal pertama pandemi dinyatakan itu memang terus terang demand dari kelistrikan nasional kita mau terdampak sangat-sangat besar ya, dan bahkan PLN sendiri memproyeksikan itu akan berkurang sampai 20-25%. Ini yang membuat kekhawatiran kita. Tapi ternyata dengan mulai pulihnya perekonomian di beberapa kota ya, terutama di Jawa, ini bisa terlihat bahwa PLN juga merevisi demand mereka ya, sehingga diperkirakan di 2020 ini tidak seburuk yang kita proyeksikan waktu di kuartal 1. Meskipun tetap di bawah target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dari awal, yaitu 155 juta ton, tapi kemungkinan mungkin sekitar 140 juta ton atau bahkan lebih rendah dari itu gitu ya. Baik, diperkirakan tidak seburuk dari yang diperkirakan sebelumnya. Artinya dalam pemulihan nanti untuk sektor industri pertambangan batu bara di Indonesia akan lebih mudah, Pak. Iya, tentunya kita sangat berharap ya dengan mulai pulihnya perekonomian domestik, karena bagaimanapun juga pasar domestik ini adalah masa depan dari kita ya, dari batubara Indonesia. Kita sangat berharap pulihnya pasar domestik memberikan optimisme, apalagi Pak Presiden Jokowi juga menyuruhkan agar sektor pertambangan batubara mulai memfokuskan untuk mentransformasi ya penambangan batubara untuk dikelola, diolah menjadi produk-produk hilir ya nantinya. Jadi ada gasifikasi apa segala. Nah ini ada optimisme juga bahwa domestiknya ini akan mulai tumbuh. Nah ini yang kita akan dorong bersama-sama dengan pemerintah bagaimana agar pasar domestik nanti bisa tumbuh. Tapi tentu tidak melupakan bahwa ekspor kita ke depan masih cukup prospek ke depannya. Tapi persentase dari domestik nantinya akan mengalami pertambahan dari posisi saat ini, Pak Hendra? Ya, tentunya akan meningkat. Bahkan pemerintah sendiri mulai akan meng-cap ya. Ini dari rencana pemerintah yang kami dengar untuk kedepannya di 2023-2024 ke depan untuk ekspor, target ekspor itu mulai di cap ya, jadi dibatasin ya, sehingga batubara itu akan lebih banyak dimanfaatkan dalam negeri. Tentu pemerintah mempunyai beberapa pertimbangan ya, karena bagaimanapun juga dalam kondisi saat ini yang paling menghasilkan devisa adalah ekspor komoditas. Tapi kedepannya tentu akan didorong bagaimana agar batubara ini bisa mensubstitusi ya produk-produk kimia seperti demolitor ether atau metanol. Nah ini yang didorong ke depan. Tapi dalam waktu dekat ini kita masih mengharapkan revenue dari ekspor. Nah ini yang lagi digodok bersama-sama dengan pemerintah dan juga dengan kami dari pelaku usaha. Baik, tapi sejujurnya Pak Hendra dari sisi bisnis kebijakan pemerintah ini seperti apa Pak ketika para pelaku industri pertambangan batu bara ini sangat bergantung sekali kepada sisi ekspor mereka? Iya, memang benar sekali. Memang ke depan ya batu bara kan sebagai non-renewable energy akan habis, dan bahkan banyak ahli yang memperkirakan yang saat ini kita sudah masuk ke industri yang dikategorikan sunset ya, sudah perlahan-lahan nih. Memang benar. Tapi tentu kalau kita lihat ke depan dalam 20-30 tahun ke depan kita masih punya pasar, karena yang tadi saya sampaikan hampir 80% dari tujuan ekspor kita itu adalah ke negara-negara yang berkembang ya. Developing countries ya. Tiongkok termasuk dalam hal ini, kemudian India dan negara-negara ASEAN ya. 80% itu the developing countries, yang mana dalam pembangunan energi mereka itu membutuhkan energi yang paling murah, yaitu batu bara. Nah, sedangkan 20%-nya batu bara kita itu ke negara-negara yang bisa dikatakan masuk negara G20, negara maju, seperti Taiwan, Jepang, Korea. Tapi mereka pun juga masih membutuhkan batu bara. Paling tidak Jepang sudah menyebutkan bahwa 10 tahun ke depan mereka masih membutuhkan batu bara, meskipun nanti akan pelan-pelan
Taiwan juga yang mungkin sudah mulai agresif mengurangi ketergantungan terhadap fosil ya, fossil fuel adalah Korea Selatan. Tapi mereka porsi batu baranya masih cukup terjaga. Jadi ekspor kita ke negara-negara Asia Timur juga paling tidak dalam 5-10 tahun ke depan masih cukup prospek gitu ya. Kalau ASEAN tentu akan meningkat ya. Perkirakan akan meningkat nanti di 5-10 tahun ke depan akan meningkat. Dari sisi cadangan kita, Pak Hendra? Iya, kalau dari sisi cadangan kita cukup ini kalau kita berpegang pada data yang disampaikan oleh Badan Geologi Kementerian SDM, kita cukup punya batu bara yang cukup lumayan banyak ya, lebih dari 30 miliar. Jadi kalau kita bagi dengan tingkat produksi saat ini yang mencapai 600 juta ton, ya paling tidak tanpa eksplorasi, as is sekarang ini kita masih ada sekitar ya 50 tahun atau 40 tahun lah ke depan cadangan kita. Nah, apalagi kalau eksplorasi didorong ya, seperti dalam Undang-Undang Minerba yang baru ini, eksplorasi didorong. Nah, ini memberikan optimisme bahwa sebenarnya masih potensi batu bara kita ini masih banyak yang bisa dikembangkan. Khususnya yang tadi yang disampaikan yang diharapkan Bapak Presiden ke depan, ini kita bisa olah menjadi substitusi, produk substitusi ya, jadi bahan gas, kimia, tapi tentu memang keekonomiannya ini yang jadi tantangan ya. Ya. Pak Hendra, menarik, kita lanjutkan nanti Pak, kita masih punya satu segmen lagi. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas bagaimana pengusaha pertambangan batubara melihat dari sisi insentif yang diberikan oleh pemerintah sampai sejauh ini, kemudian juga keberadaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Keoptimisan apa yang akan diusung ke depannya? Nanti kita akan lanjutkan Pak Hendra dan pemirsa telah bersama kami. Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi.